Halo semuanya, pada video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai uh, satisfaction atau tepatnya kepuasan pelanggan. Nah, adapun topik-topik yang akan kita bahas mengenai apa itu kepuasan pelanggan, berikutnya ciri-ciri dari pelanggan yang puas, juga elemen kepuasan pelanggan, bagaimana mengukur kepuasan pelanggan, juga faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wardatul Jamil dengan NIM 23081020174. Saya Aurel Tiansyah dengan akhiran NIM 1069. Saya Dinda Wahyu Rizkyanti dengan akhiran NIM 1063. Saya Bagus Akmalul Yakin dengan akhiran NIM 1055. Saya Muhammad Syadid dengan akhiran 1075. Baik, langsung saja kita ke materi pembahasan kita. Yang pertama mengenai pengertian kepuasan pelanggan akan disampaikan oleh rekan saya, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai materi pertama, yaitu pengertian kepuasan pelanggan. Pengertian kepuasan pelanggan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah puas atau merasa senang perihal hal yang bersifat puas, kesenangan, kelegaan, dan sebagainya. Sedangkan menurut pendapat beberapa ahli, salah satunya yaitu menurut Philip Kotler dan Kevin Lankeller, yang dikutip dari buku Manajemen Pemasaran, mengatakan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah membandingkan kinerja produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Maksudnya yaitu apabila kinerja di bawah harapan, maka pelanggan akan sangat kecewa. Apabila kinerja di atas harapan atau sesuai dengan harapan, pelanggan akan merasa puas. Nah, berdasarkan pada pengertian kepuasan pelanggan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah mengkonsumsi produk atau jasa terhadap kebutuhan, keinginan, dan harapan yang diinginkannya. Dan apabila kepuasan pelanggan ini sudah tercapai, akan membentuk hubungan yang harmonis antara pelanggan dengan instansi serta terciptanya loyalitas. Untuk selanjutnya, mengenai ciri-ciri pelanggan yang puas. Nah, memperhatikan kepuasan pelanggan itu merupakan hal yang penting dan akan memberikan manfaat bagi perusahaan. Nah, namun perusahaan tentu perlu mengetahui pelanggan ini apakah sudah merasa puas apa belum. Nah, adapun ciri-ciri pelanggan yang merasa puas disampaikan oleh Kotler, yaitu yang pertama, loyal terhadap produk pelanggan. Nah, pelanggan yang merasa puas akan cenderung royal terhadap perusahaan. Dalam hal ini artinya pelanggan akan membeli ulang produk pada produsen yang sama, dan jika hal ini terus-menerus terjadi tentu akan sangat menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua, adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat produk suatu perusahaan. Produk tersebut ke calon konsumen yang lebih luas agar mereka mengonsumsi produk dari perusahaan tersebut. Nah, komunikasi dari mulut ke mulut yang positif ini akan membuat jangkauan pasar perusahaan lebih luas lagi sehingga akan menguntungkan bagi perusahaan. Yang ketiga, perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika membeli merek lain, ketika calon konsumen membeli merek lain. Nah, ketika pelanggan akan mencoba membeli produk yang sama di perusahaan lain, mereka akan cenderung berpikir matang-matang sebelum membeli produknya dengan membandingkan perusahaan yang telah memberikan kepuasan bagi mereka. Begitupun ketika pelanggan sudah membeli produk di perusahaan lain, mereka akan tetap cenderung membandingkan produk ataupun pelayanan yang mereka sudah dapatkan dari perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Untuk berikutnya, silakan. Kemudian yang selanjutnya yaitu elemen kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu expectation.
Tentunya pelanggan ketika membeli suatu barang pasti berharap bahwa barang atau jasa yang dibelinya itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian yang kedua yaitu performance. Performance yaitu pengalaman konsumen terhadap kinerja barang atau jasa ketika digunakan tanpa dipengaruhi oleh harapan mereka. Yang ketiga yaitu comparison atau perbandingan. Maksudnya di sini membandingkan harapan kinerja barang atau jasa sebelum membeli dengan persepsi kinerja aktual barang atau jasa sendiri. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu confirmation. Harapan konsumen dipengaruhi oleh pengalaman konsumen ketika membeli barang. Confirmation terjadi apabila barang yang dibelinya sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Next. Untuk selanjutnya ada pengukuran kepuasan pelanggan. Menurut Philip Kotler tahun 1994, pengukuran tingkat kepuasan pelanggan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Sistem keluhan dan saran. Sistem ini menyediakan berbagai media komunikasi seperti kotak saran, saluran telepon khusus, dan sebagainya. Namun, metode ini cenderung pasif sehingga sulit untuk mendapat gambaran menyeluruh tentang tingkat kepuasan pelanggan. Karena tidak semua pelanggan yang tidak puas akan menyampaikan keluhan mereka. Yang kedua ada survei kepuasan pelanggan. Survei ini mengadakan survei rutin dengan melalui pengiriman kuesioner atau kontak telepon secara acak kepada pelanggan. Survei ini bisa menghasilkan riset agar secara optimal dapat mengambil keputusan. Ada langkah-langkah yang bisa dilakukan yaitu melibatkan top management, melibatkan yang terkait. Hasil riset harus mempunyai kredibilitas yang tinggi. Hasil survei ini harus dipresentasikan dan disosialisasikan. Penyusunan program baru yang berdasarkan hasil riset, agendakan jadwal pengukuran kepuasan pelanggan mendatang, dan memanfaatkan hasil riset untuk mengukur reward karyawan. Yang ketiga ada pelanggan bayangan atau ghost shopping. Metode ini melibatkan beberapa orang yang disebut ghost shopper untuk berperan sebagai pelanggan di perusahaan pesaing. Jadi mereka ditugaskan untuk menjadi pelanggan di perusahaan pesaing dan menyampaikan temuan mereka mengenai kekuatan, kelemahan perusahaan pesaing. Melalui observasi dan analisa secara langsung, para ghost shopper memberikan umpan balik berharga bagi perusahaan untuk memahami persepsi pelanggan berdasarkan pengalaman mereka. Yang terakhir ada analisis pelanggan yang beralih. Perusahaan berusaha menghubungi mantan pelanggan mereka yang telah berhenti berlangganan atau yang telah berpindah ke perusahaan lain. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan masukan yang berguna untuk perumusan kebijakan selanjutnya dalam upaya peningkatan kualitas dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, Oke, selanjutnya apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan? Yang pertama ada kualitas produk. Nah, kualitas produk yang bagus akan memenuhi selera dan harapan pelanggan. Kemudian, membuat pelanggan ingin membeli produk tersebut lagi. Nah, kualitas produk yang baik dapat menjadi strategi terbaik karena pelanggan cenderung akan merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Yang kedua ada kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan yang baik akan memberikan kepuasan bagi pelanggan, karena sebuah produk biasanya memiliki pesaing di bidangnya. Namun, pelanggan lebih tertarik dengan produk yang memiliki pelayanan yang baik. Pelanggan dapat dengan mudah menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh karyawan karena mereka berinteraksi secara langsung. Yang ketiga ada harga. Perusahaan perlu melakukan riset yang lebih mendalam ketika ingin menentukan harga yang sesuai dengan kualitas yang dimiliki oleh suatu produk. Apabila kualitas produk bagus, harga yang ditetapkan dapat tinggi namun harus tetap wajar. Sedangkan apabila harga yang ditetapkan tinggi namun kualitas produknya itu tidak sepadan, pelanggan akan mudah merasa kecewa. Yang keempat yaitu kemudahan.
Kemudian untuk mendapatkan suatu produk dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Semakin mudah pelanggan mendapatkan produk, pelanggan semakin cenderung merasa puas. Dengan memanfaatkan e-commerce dan marketplace online, menjadi pilihan bagi perusahaan untuk menjual produk mereka agar lebih mudah dijangkau oleh pelanggan. Yang kelima, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ini berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan karena pengalaman pribadi yang baik seperti proses belanja yang mudah, cepat, fleksibel tentu diminati pelanggan dan memungkinkan mereka untuk melakukan pembelian kembali. Yang keenam, pengalaman orang lain. Pengalaman yang dimiliki pengalaman yang baik terhadap suatu produk akan pelanggan yang memiliki pengalaman yang baik terhadap suatu produk akan merekomendasikan kepada orang lain. Nah, kemudian antar pelanggan ini akan membandingkan pengalaman yang mereka dapatkan. Jika pengalaman yang didapatkan juga baik, mereka akan merasa puas. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan pada kami. Sebelumnya, mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.